Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syarif Hamdi, eh, dan bersama saya ada rekan saya yaitu Rahmat Hakim. Pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan tentang pemilihan bahan teknik. Untuk pembacaan materinya yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Rahmat Hakim. Kepada Rahmat Hakim saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pemilihan bahan. Pemilihan bahan adalah tindakan memilih bahan yang paling sesuai untuk aplikasi tertentu. Banyak faktor yang menentukan persyaratan pemilihan bahan, seperti sifat mekanik, kimia, sifat fisik, listrik, dan biaya. Ini harus dipertimbangkan selama proses pemilihan bahan. Pemilihan bahan melibatkan serangkaian pertimbangan yang luas. Akibatnya, pengetahuan yang sangat beragam diperlukan untuk membuat pilihan yang tepat. Lanjut, moderator. Mengapa pemilihan bahan itu sangat penting? Yang pertama, pemilihan bahan dapat mempengaruhi performa, daya tahan, dan keandalan mesin. Yang kedua, menggunakan bahan yang tepat dapat menghemat biaya produksi dan perawatan jangka panjang. Yang ketiga, bahan yang salah bahan yang salah pilih dapat menyebabkan kegagalan mesin, kerusakan, dan biaya tambahan. Lanjut, selanjutnya faktor-faktor dalam pemilihan bahan. Yang pertama, sifat mekanik. Sifat mekanik meliputi kekuatan, ketangguhan, kekerasan, elastisitas. Yang kedua, sifat termal yang meliputi konduktivitas panas, koefisien perluasan termal, dan titik leleh. Yang ketiga, sifat kimia yang meliputi ketahanan terhadap korosi, reaktivitas, kestabilan, dan yang lain-lain. Yang keempat, ketersediaan dan biaya meliputi ketersediaan bahan di pasar dan biaya produksi. Lanjut, moderator. Selanjutnya, jenis-jenis bahan. Jenis-jenis bahan terbagi empat, yaitu logam. Logam termasuk yang termasuk logam yaitu baja, aluminium, dan tembaga. Yang kedua, plastik. Bahan-bahan yang termasuk plastik, polietilena, polipropilena, dan ABS. Yang ketiga, keramik. Bahan-bahan yang meliputi keramik yaitu alumina, silikon karbida, dan zirkonia. Yang keempat, komposit. Bahan-bahan yang meliputi komposit yaitu serat karbon, kaca, matriks polimer. Lanjut, moderator. Selanjutnya, metode pemilihan bahan. Yang pertama, metode seleksi berbasis parameter teknis. Yang kedua, metode seleksi berbasis indeks kinerja, seperti indeks keandalan atau biaya. Yang ketiga, perangkat lunak pemilihan bahan yang tersedia. Lanjut, moderator. Selanjutnya yaitu sifat-sifat mekanika. Pada saat melakukan pemilihan material, korosi menjadi salah satu aspek pertimbangan yang penting. Hal ini disebabkan oleh banyak kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh korosi. Hal-hal yang dapat mempengaruhi korosi yaitu yang pertama material itu sendiri, yaitu kondisi lingkungan atau kontak dengan material. Yang ketiga, desain mekanikal dari komponen material itu sendiri. Lanjut, moderator. Selanjutnya, pengendalian korosi atau cara mencegah terjadinya korosi. Yang pertama, pemilihan bahan yang sesuai dengan lingkungan di sekitar. Yang kedua, pelapisan dengan bahan lain untuk mengisolasi bahan dari lingkungan atau coating. Melapisi alat produksi yaitu dengan menggunakan metode lapis lindung logam. Fungsinya untuk mengubah sifat dari logam tersebut dari tahan korosi.
Yang ketiga, pemberian bahan kimia pada media mengalir yang dapat menghambat korosi atau inhibisi. Yang keempat, proteksi katodik, yaitu memasok arus negatif ke badan benda kerja agar terhindar dari reaksi oksidasi oleh lingkungan. Yang kelima, inspeksi rutin terhadap kinerja semua upaya proteksi yang dilakukan. Yang keenam, pemeliharaan kebersihan. Lanjut, moderator. Kesimpulan dari pemilihan bahan ini yaitu pemilihan bahan adalah aspek yang penting dalam dunia teknik yang mempengaruhi kinerja, keandalan, dan biaya produksi. Faktor-faktor seperti sifat mekanik, termal, kimia, ketersediaan, dan biaya harus dipertimbangkan dengan cermat supaya tidak terjadinya kesalahan atau kerusakan pada kinerja mesin. Yang ketiga, pemilihan bahan yang tepat adalah kunci untuk menghasilkan produk yang efisien dan handal. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi pada hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Rahmat Hakim untuk membacakan materi yang telah kami buat untuk presentasi kali ini. Baiklah, untuk selanjutnya, apakah ada teman-teman dan rekan-rekan sekalian ingin memberikan saran dan kritik terhadap presentasi kami sebelum kita lanjut kepada sesi tanya jawab? Apakah ada yang mau memberikan saran atau kritikan? Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, sepertinya tidak ada teman-teman yang mau memberikan kritikan dan saran terhadap presentasi kami hari ini. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk bertanya. Untuk teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Awak lah, Rip. Oh, baik kepada Ardika Febrilian
jika ingin bertanya Wah, dipersilahkan. izin moderator kembali ke topik yang tentang baja, keramik, plastik tadi. Baik, Moderator. Ah, oke, sini dia. Baiklah, perkenalkan nama saya Irdika Febrian, NIM 22067043. Sini saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji mengenai topik yaitu bahan yang ingin saya tanyakan tentang keramik. Coba bisa diperjelas apa itu keramik, alumi, alumina, silikon, karboida, dan zirconia. Dah, sekian terima kasih. Oh, baik, terima kasih saya ucapkan kepada Dika. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada teman-teman yang bertanya lagi? Tanya berani nanti biar. Untuk teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Izin bertanya moderator. Dipersilakan kepada Randy untuk memberikan pertanyaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Randy Fitrayana, NIM 22067095. Pertanyaannya yaitu, mengapa penting untuk mempertimbangkan sifat mekanik pada bahan saat melakukan pemilihan bahan? Oh, baik, terima kasih kepada Randy yang telah memberikan pertanyaan. Untuk pertanyaannya, tolong diketikkan ke kolom chat ya. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang mau masih bertanya? Izin moderator. Ya, dipersilahkan kepada Ahmad Baik, Syukron. mungkin sedikit bertanya kepada kelompok pengaji yang tadi tentang poin pengendalian korosi. Ada poin yang pertama yaitu tadi pemilihan bahan yang sesuai dengan lingkungannya. Jadi di sini mungkin kami minta untuk contohnya itu pemilihan bahan yang sesuai dengan lingkungannya itu. Contohnya apa gitu? Oh, baik. Mungkin sekian, terima Eh, kasih. untuk pertanyaan, tolong diketikkan ke dalam kolom chat ya, Ahmad Syukron. Terima kasih.
Izin bertanya moderator. Ya, dipersilahkan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fariza, NIM 22067088. Ingin bertanya kepada kelompok penyaji, faktor apa yang harus diperhatikan dalam pemilihan material? Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke kelompok penyaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Muhammad Fareza. Eh, untuk pertanyaan yang sudah ada, kami sebagai tim penyaji izin memberikan izin mendiskusikan jawaban yang telah ada dari pertanyaan. Eh, sekian. Tolong untuk Ahmad Syukran, pertanyaannya tolong diketikkan di kolom chat.
Baik, terima kasih. Kami telah selesai melakukan diskusi untuk menjawab empat pertanyaan dari rekan-rekan kita semuanya, yaitu baik. Pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Syukron, yaitu berikan contoh tentang pemeliharaan bahan sesuai dengan lingkungan pada pengendalian korosi. eh, Yaitu salah satu contoh pemeliharaan bahan sesuai dengan lingkungan dalam pengendalian korosi adalah penggunaan stainless steel. Stainless steel tahan terhadap korosi karena menggunakan bahan seperti krom dan nikel yang membentuk lapisan pelindung pada permukaannya. Ini membuatnya cocok untuk digunakan dalam lingkungan yang rentan terhadap korosi, seperti lingkungan maritim atau kimia yang agresif. Penggunaan stainless steel dapat membantu mengurangi biaya perawatan dan perbaikan yang disebabkan oleh korosi dan mengurangi dampak lingkungan yang negatif. Sekian jawaban yang saya sampaikan kepada teman-teman. Apakah ada yang mau menambah jawaban dari pertanyaan Ahmad Syukron? Baik, jika tidak ada, kepada Ahmad Syukron, apakah sudah puas dengan jawabannya? Jika tidak ada, akan saya lanjutkan kepada Rahmat Al-Hakim untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Erdika Febrilian, yaitu pertanyaannya, jelaskan tentang keramik alumina, silikon karbida, dan zirkonia. Aluminium oksida atau alumina adalah sebuah bahan kimia yang paling banyak digunakan sebagai bahan dalam berbagai jenis bahan metalurgi, industri kimia, industri otomotif, dan industri kosmetik. Selanjutnya, silikon karbida merupakan material keramik non-oksida yang memiliki tingkat kekerasan, titik leleh, dan konduktivitas termal yang tinggi. Sehingga bahan ini sering dipakai pada industri metalurgi dan otomotif. Yang ketiga yaitu zirkonia, yaitu bahan yang memiliki bobot yang sangat ringan, tidak akan berubah warna, dan hampir tidak mungkin lecet. Zirkonia banyak digunakan pada industri bisnis jam mewah dan perhiasan. Itu mungkin itu yang saya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Fareza, yaitu Nggak faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam pemilihan bahan. Yaitu pertama, faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan bahan yaitu kegunaan aplikasi, sifat fisiknya, ketersediaan, lingkungan, dan proses manufaktur serta ketahanan korosi dan karakteristik termal. Itulah yang harus diperhatikan dalam pemilihan bahan material teknik sebelum membuat suatu produk atau
melakukan satu pengujian. Baik kepada Ahmad Fareza, sekian pertanyaan saya. Apakah Ahmad Fareza puas? Awak Terima nggak kasih ditanya. kepada kelompok penyaji sudah memberikan jawaban yang jelas. Saya kembalikan kepada moderator. Izin sebelumnya untuk teman-teman semuanya, tolong aktifkan webcamnya untuk saya ambil screenshotnya karena waktu Zoom kita cuma tinggal 10 menit lagi. Nanti jika tidak terdapat, langsung bisa ambil absen. Awak awak nggak ditanya tadi nerima jawaban apa enggak? Emang males lagi awak bertanya sama Sarip pindah. Tak Sarip mah. Apa deh? Terima kasih ya lah. Ya, oke. Baik, teman-teman semuanya, saya akan screenshot. Oke, Sarip Handi. Manis Manis sekali sekali nih. sih Sarip ini bang. Nah, terima kasih teman-teman semuanya. Sama-sama, Sarip. Manis sekali Sarip ini Bray. Eh, untuk presentasi hari ini, sekian. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kata-kata kami dari kelompok penyaji yang kurang berkenan atau tidak tepat, saya ucapkan mohon maaf. Nggak Sekian. maafkan. Awak nggak maafkan. Awak nggak maafkan. Sumpah nggak maafkan awak. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Lama.